Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Mari sama-sama mengucap syukur kepada Allah dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas nikmat dan karunia Allah, kita bisa merasakan desiran angin terasa nyaman di kulit kita. Ada orang yang kena kipas angin itu badannya malah sakit semua. Tapi kita Angin. kena angin rasanya sepoi-sepoi seger. Itu nikmat. Itu luar biasa dan tidak bisa dibandingkan dengan nikmat yang lainnya, karena nikmat mendapatkan angin sepoi itu adalah nikmat yang tersendiri. Ada nikmat-nikmat yang lain dan kita sekali lagi sering saya sampaikan, lupa untuk berterima kasih. Saya pun juga demikian. Tapi Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim tidak pernah lupa memberikan nikmat yang meskipun kita tidak memintanya. Mata berkedip, kemudian masih bisa kelangopan, masih bisa mengantuk. Itu nikmat yang luar biasa dan itu perlu senantiasa kita syukuri. Bahkan nikmat yang kadang itu kita melihatnya, alah gitu aja kok. Bisa pipis, bisa buang air besar, itu nikmat yang luar biasa. Tapi kan kadang jarang kita benar-benar merasa, Alhamdulillah, terima kasih, sok pipis gitu kan. Kecuali yang mereka sudah sehari, 2 hari, 3 hari tidak bisa pipis sampai operasi, pasang kateter. Nah itu baru benar-benar merasakan nikmatnya bisa pipis itu. Nah rasa syukur seperti ini harus selalu sering kita pupuk, sering kita ingat-ingat. Oh, nikmat Allah yang mana ya yang lupa aku belum syukuri gitu. Semakin spesifik nikmat-nikmat itu kita sebutkan, itu menunjukkan bahwa kita sangat perhatian kepada Allah, sangat berterima kasih dengan nikmat-nikmat tersebut. Dan janjinya Allah itu pasti di Al-Quran. Siapa saja yang mensyukuri nikmat yang aku berikan, ditambah lagi nikmatnya. Ditambah lagi, ditambah lagi. Seperti hari ini ditambah nikmatnya. Bisa ngaji di outdoor, bisa semangat, bisa senang gitu. Nikmat yang luar biasa. Dan kita hari ini sama-sama kita awali ngaji kita. Semoga Allah menurunkan rahmatnya. Kalau lihat ke atas itu ada langit langsung kelihatan di situ ya. Moga-moga rahmatnya langsung turun. Rahmat, keberkahan dari Allah, keselamatan, bimbingan, petunjuk, dan ilmu Allah turunkan kepada kita semua. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Maha suci Allah yang tidak ada ilmu kecuali yang Allah ajarkan kepada kita semua. Dan kita berharap semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita mulai dengan surat Al-Fatihah, syahadat, istighfar, dan salawat, serta doa dalam menuntut ilmu. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
الله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحمن رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم افتح لنا حكمة وانصر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا يا رب فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافيتي يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah kita awali untuk doa dan semoga ini menjadikan rahmat Allah turun kepada kita dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini banyak saudara kita yang sakit, kita doakan yang sedang sakit atau yang keluarganya sedang sakit, anaknya, pasangannya, atau keluarga besarnya, orang tuanya. Semoga Allah berikan kesembuhan dan kesehatan. Semoga yang mendapatkan kesulitan, Allah berikan kemudahan. Semoga yang usahanya sedang berjalan, Allah berikan kelancaran dan menjadi pintu-pintu datangnya rizki yang barokah, yang halal. Semoga keluarganya semua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Semoga tahun-tahun berikutnya kita semua bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh ke Mekah, Madinah, dan Arafah. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati dari Ibu-ibu Istiqomah Cinta Sedekah CS, kita kemarin sudah belajar tentang bagaimana menjadi seorang imam, bahwa imam itu ada syaratnya, yaitu harus seorang laki-laki adil dan faqih ilmunya. Artinya dia memiliki pengetahuan agama yang cukup. Kemudian orang yang lebih berhak untuk menjadi imam adalah mereka yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya dan paling banyak hafalannya. Disusul berikutnya adalah mereka yang paling paham terhadap ilmu agama, kemudian disusul yang paling bertakwa, dan yang lebih tua usianya. Lalu disusul ketika itu dalam satu wilayah, atau dalam satu masjid, atau di rumah, maka yang ahlul bait atau ahlul wilayah, dia lebih berhak untuk menjadi seorang imam. Misalkan di sebuah masjid, kita sholat berjamaah,
maka yang lebih berhak adalah orang-orang yang mukim di wilayah itu. Kemudian mereka-mereka yang lebih tua, urutannya adalah mereka yang faqih. Kalau dari syarat mutlaknya yang harus adalah laki-laki adil dan faqih. Nah, faqih ini urutannya, jadi misalkan ketemu orang yang sama-sama mereka fasih bacaannya, maka dilihat siapa di antara itu yang sama-sama fasih, kemudian yang paling banyak hafalannya. Oh, ini fasih sama-sama banyak hafalannya, maka kemudian dicari yang paling paling paham agamanya, atau bisa jadi dia yang masuk Islam terlebih dahulu. Katakanlah ada alaf gitu ya. Ini sama-sama masuk Islamnya bareng gitu. Maka dipilih yang paling bertakwa. Di mana ngelihat mengukur orang paling bertakwa, ya dilihat dari akhlaknya. Karena buah dari takwa itu akhlak. Buahnya orang mukmin yang bertakwa itu adalah akhlaknya. Ketika dia bertakwa tapi akhlaknya buruk, berarti pohon yang buahnya tidak bermanfaat. Artinya kan ketika pohonnya bagus, semestinya memberikan buah yang yang bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar. Dari bentuk apa? Akhlaknya. Akhlaknya, cara bicaranya, cara menyapa orang, cara dia berinteraksi, itu menunjukkan kita bisa melihat, oh ini orang yang melakukan karena dia punya ilmunya. Dia kalau udah sama-sama kayak gitu, cari yang lebih tua usianya. Gitu. Kemudian kita juga kemarin udah belajar berimam kepada anak yang kecil atau belum balik, itu ada perdebatan dari ulama. Imam Syafi'i membolehkan, tapi beberapa yang lainnya tidak membolehkan kecuali untuk sholat yang sunnah. Taraweh itu kan sunnah, maka boleh. Kemudian imam bagi seorang perempuan. Perempuan hanya boleh mengimami sesama perempuan atau anak-anaknya. Kemudian berimam kepada orang yang buta, itu juga dibolehkan. Berimam orang yang kurang afdol atau kurang utama. Dimaksud di sini adalah orang yang kurang afdol itu sah untuk menjadi imam meskipun ada yang lebih afdol darinya. Karena Rasulullah pernah sholat di belakang Abu Bakar dan Abdurrahman bin Auf. Padahal beliau tentu lebih afdol daripada mereka berdua. Nah, boleh seperti itu. Ada seorang kiai punya pondok yang ngimami sholat santrinya, boleh nggak apa-apa. Tidak masalah gitu. Kemudian berimam kepada orang yang bertayamum. Jadi seutama-utamanya sholat adalah pakai wudhu, pakai air. Tapi boleh nggak kalau misalkan imamnya bertayamum, kita makmumnya menggunakan wudhu? Boleh, karena itu juga ada riwayat dari Rasulullah. Kemudian berimam kepada orang yang bepergian atau musafir. Orang yang sedang bepergian sah menjadi imam. Hanya saja orang yang mukim apabila sholat di belakang musafir, dia wajib menyempurnakan sholatnya. Jadi kalau musafir biasanya kan dapat rukhsah dari Allah. Sholatnya yang 4 boleh jadi 2 atau dikosor. Sholatnya misalkan zuhur sama asar mestinya dilaksanakan sendiri-sendiri, boleh dijamak jadi 1. Boleh dijamak dan boleh dikosor. Artinya zuhur cuma 2, asar cuma 2, dilaksanakan di waktu zuhur namanya jamak takdim, atau dilaksanakan di waktu asar namanya jamak takhir. Maghrib sama Isya, Isyanya harusnya 4, itu cuma 2, boleh juga. Nah, bagaimana misalkan berimam kepada musafir yang sholatnya udah diringkes-ringkes gitu? Boleh, tapi dia harus menyempurnakan kalau dia bukan musafir. Maksudnya gini, musafir itu punya syarat ketentuan. Perjalanannya minimal 87 kilo. Ada beberapa ya ulama menyatakan rata-rata 87 kilo. Terus dia perjalanan cuma 20 kilo atau dari sini ke Mojokerto. Nah, ini kebetulan anak jamaah yang musafir. Tak melo wis. Dia ikut sholat duhurnya 2 rakaat, kemudian asarnya 2 rakaat digabung juga. Nah, itu nggak boleh. Dia harus tetap menyempurnakan sholatnya karena dia sendiri tidak memenuhi syarat sebagai musafir. Kemudian
posisi berdirinya makmum bersama imam. Kalau sholat berdua saja, makmumnya di sebelah kanan imam. Kemudian kalau misalkan pas sholat, terus tiba-tiba ada makmum di belakang kita, dan dia ngambil sebelah kiri, Rasulullah pernah melakukan, kemudian Ibnu Abbas itu dipindah posisi berdirinya ke sebelah kanannya Rasulullah. Kalau suami istri bagaimana? Suami istri boleh istri sebelah kanannya kalau dua orang saja. Tapi kalau ada anak kecil, laki-laki, maka istrinya di belakang atau tidak boleh sejajar dengan laki-laki. Itu. Kemudian kita kemarin juga udah belajar seorang imam menjadi sutra. Kemarin sampai sutra ya. Ingat nggak kemarin sampai mana? Lupa. Lupa. Ya, sampai sini. Kita kemarin sampai kepada sutra. Sutra itu apa? Sutra itu pembatas bagi orang yang di belakangnya atau di depannya. Pernah melihat di masjid-masjid yang sudah ini ya, sudah apa istilahnya manajemennya bagus, biasanya ada kayak kayu kecil gitu ya, tulisannya sutra, sin, to, ro, tak marbuto, sutra. Gitu. Apabila imam sholat dengan menghadap satu pembatas, maka makmum tidak perlu memakai pembatas lain. Karena Nabi SAW pernah dibuatkan pembatas berupa tembok pendek, lalu beliau sholat dengan menghadap pada tombak tersebut. Tembok atau tombak ya. Jadi Rasulullah pas sholat, di depannya dipasang kayak pembatas gitu. Tombak gitu ya, di depannya Rasulullah. Tombaknya ditancapkan di situ. Nah, kemudian Rasulullah di belakang salat di sini. Artinya, posisi salat Rasulullah dari tempat berdiri dan dengan tombak tadi, itu adalah batas sutrohnya. Ketika ada orang lewat, tidak boleh lewat di depannya atau di area yang ditempati salat tadi. Nah, biasanya kalau kita salat di masjid, depan kita langsung tembok, berarti kan enak. Tapi kan ada kan kita salat di belakang nih, karena kita terlambat atau masbuk, orang di depan kita soft 1, soft 2 sudah bubar semua, kita di soft 3. Nah, bagaimana kalau kemudian kita sebagai makmum lain melihat ada orang sholat di situ, maka jangan lewat di depannya. Kalau bisa lingkari atau mungkin lewati depannya dia yang agak jaraknya, kalau katakanlah dia tidak memasang sutro, maka ada pembatas karpet ya. Karpet biasanya ada garisnya ya, ada softnya. Maka boleh melewati batas karpet tersebut. Ataupun kalau katakanlah kita mau sholat sendiri, maka dipasang sutra. Sutra itu adalah batas atau pembatas. Boleh tas kita, boleh atau apa yang itu menjadi pembatas. Nah, jangan sampai kemudian kita melewati tempat area orang sholat. Kemudian kewajiban mengikuti imam. Kemarin juga kita sampaikan bahwa makmum harus mengikuti imam dan apabila tidak boleh mendahuluinya. Artinya begini, ketika imam itu sholat, dia memberikan aba-aba, namanya takbir intikal. Nah, takbir intikal ini menjadi aba-aba gerakan makmum setelah imam. Ketika imam bilang Allahu Akbar, nah baru makmumnya bergerak. Kalau makmumnya bergerak membersamai imam atau malah mendahului imam, maka dia bisa batal sholat berjamaahnya. Dan itu diulang lagi. Makanya beberapa masjid, kenapa sih kok imamnya pakai mikrofon? Itu fungsinya menjaga supaya makmumnya tidak sampai mendahului imam. Gitu. Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadisnya bahwa serta makruh menyamainya. Jadi kalau membarengi itu makruh, kalau mendahului dia membatalkan.
Apabila dia mendahului imam pada takbiratul ihram, maka dia wajib mengulanginya. Imamnya belum takbir, dia takbir duluan. Itu dia wajib mengulangi. Dan jika tidak sholatnya, jika dia tidak mengulangi, sholatnya jadi batal. Maka biasanya kalau sholat Idul Adha ya, Idul Adha, Idul Fitri itu kan makmumnya sampai jauh dengan imamnya. Maka pastikan jangan sampai imamnya belum takbir, kita takbir duluan. Dan di situ pentingnya ada, sekarang teknologi ada pengeras suara. Allahu Akbar, baru makmumnya Allahu Akbar. Demikian juga sholatnya batal jika dia mendahului salam sebelum salamnya imam. Jika dia mendahuluinya dalam ruku atau sujud atau bangkit dari keduanya, maka dia wajib kembali ruku dan sujud setelah imamnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah, disebutkan dalam terjemahannya, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk ditaati. Karena itu janganlah kalian menyelisihinya. Apabila ia bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Apabila ia ruku, maka rukuklah. Apabila ia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma rabbana walakal hamdu. Apabila ia bersujud, maka sujudlah kalian. Apabila ia sholat sambil duduk, maka ikutlah kalian semua sholat sambil duduk. Nah, sholat sunnah misalnya gini, saya itu nggak sakit, nggak apa. Sholat sunnah boleh nggak duduk? Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau sholat fardu diutamakan berdiri. Itu kalau sholat sunnah boleh-boleh saja. Nah, kalau makmumnya gimana? Makmumnya bisa mengikuti seperti yang saya sampaikan dalam hadis tersebut. Di hadis yang lain, tidak takutkah salah seorang kalian apabila dia mengangkat kepalanya sebelum imam, maka Allah mengganti kepalanya menjadi kepala keledai. Atau Allah menggantikan bentuknya menjadi bentuk keledai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian berikutnya adalah makmum mengganti imam karena udzur. Jadi imam itu kan juga manusia. Ada udzur-udzur yang nggak bisa dia kendalikan. Tadi pagi ada quote bagus. Apabila kita tidak bisa mengendalikan sesuatu, yakinlah bahwa ada yang punya kendali. Oh, saya ulang. Apabila kita mengalami kendala, ingatlah ada yang punya kendali. Gitu. Jadi kendala ada kendali. Siapa yang mengendalikan? Allah. Semua kendala kita itu dikendalikan Allah. Maka bagaimana kita minta kepada Allah supaya Allah menyelesaikan semua kendala-kendala kita. Nah, kalau imam mengalami udzur, bagaimana prosesnya? Jika imam sedang melakukan sholat, kemudian teringat berhadas, tidak disengaja karena hadas, tidak disengaja terkena hadas, kemudian hidungnya mimisan, atau tertimpa sesuatu yang dia tidak dapat melanjutkan sholatnya, maka boleh baginya meminta salah seorang makmum yang berada di belakangnya untuk menggantikan posisinya dan menyempurnakan sholat, lalu imam tersebut pergi meninggalkan sholat. Jadi misalkan dia sudah sholat nih, udah jadi imam, terus ternyata, loh, aku tadi sudah kentut loh, kok jadi imam? Maka dia bisa memberi kode makmum di belakangnya untuk maju menggantikan. Dan dia pergi dari situ. Makanya biasanya gini, ada beberapa masjid yang dibuatkan pintu darurat kalau imamnya mengalami udzur. Karena kalau nggak ada pintu darurat, sementara makmumnya rapet, dia mau balik kanan, nabrak makmum yang lainnya. Maka imamnya tinggal langsung, biasanya di sampingnya imam atau di sebelahnya itu ada pintu untuk keluar, pintu darurat itu. Nah, keluarnya dari situ. Itu bisa karena lupa tadi bahwa dia sedang berhadas. Atau berikutnya adalah tiba-tiba
dia kejatuhan barang yang membuat barang itu najis dan dia tidak bisa meneruskan sholat, maka dia juga bisa memberi kode penggantinya untuk meneruskan sholatnya, menyempurnakan sholat yang sudah dilakukan. Atau mungkin dia yang disampaikan tadi adalah mimisan, tiba-tiba keluar darah, kan darah termasuk najis kan, nah itu juga dia bisa digantikan oleh makmum yang lainnya. Umar radhiyallahu an pernah meminta Abdurrahman bin Auf untuk menggantikannya ketika beliau ditikam saat sholat. Jadi Umar bin Khattab itu salah satu khulafaur rasyidin, sahabat Rasulullah, pas sholat itu ditusuk oleh seorang kafir, seorang majusi. Dan ketika ditusuk tidak langsung meninggal. Kemudian Umar bin Khattab meminta Abdurrahman bin Auf untuk menggantikannya, meneruskan menjadi imam. Kok bisa Umar bin Khattab pas sholat kok ditusuk orang di belakangnya? Karena para sahabat Nabi itu ketika sholat, mereka seperti orang yang kalau disebut tidak sadar itu bukan tidak sadar, tapi saking sangat apa ya, berkomunikasi dengan Allah itu saking khusyuknya sampai mereka tidak bisa menyadari. Makanya ketika ada sahabat dibilang di pundaknya kena tombak, tombak itu kan ujungnya lancipnya itu kan ada kayak kalau ditarik dia menyebabkan semakin sobek kan lukanya, karena dia ujungnya tombak itu kan ada kayak lancipnya gini, lancip kemudian dia bisa menyabet lagi. Nah, itu pasti kalau ditarik sangat sakit sekali. Tapi sahabat itu bilang begini, cabutlah tombakku ketika aku lagi sholat. Berarti sholatnya para sahabat itu benar-benar khusyuknya luar biasa. Sampai ditarik tombak itu nggak kerasa. Nah ini ya kita sama-sama introspeksi. Saya sendiri juga belajar belum bisa seperti itu. Kena gigit semut sama nyamuk aja udah gerak-gerak kan itu. Apalagi sampai kayak gitu ya. Nah, ini berarti tingkatan kita masih jauh. Berarti harus yang kita lakukan adalah kita harus terus belajar. Bagaimana sih sebenarnya sholat yang benar-benar khusyuk itu sehingga sampai benar-benar nggak kerasa kayak gitu. Nah kemudian menjadi seorang imam yaitu meringankan sholat. Maksudnya apa? Disunnahkan bagi imam untuk tidak memanjangkan bacaannya ketika sholat kecuali pada rakaat pertama. Apabila dia berharap jamaah yang terlambat dapat menyusulnya, maka dia boleh memanjangkannya. Jadi imam, misalkan ibu-ibu menjadi imam kepada anaknya atau kepada sama jamaah perempuan. Rakaat pertama boleh agak dipanjangkan karena mungkin masih terdengar, oh yang antri wudhu masih banyak ini. Nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, maka diharapkan oleh Rasulullah meringankan sholat. Meringankan itu memendekkan bacaannya. Rasulullah menyampaikan, "Idza shalla ahadukum bin nasi", apabila salah seorang dari kalian mengimami orang banyak, maka hendaklah dia meringankan sholatnya, karena di antara mereka itu ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang lanjut usia. Tapi apabila sholat sendirian, maka hendaklah dia memanjangkan sholatnya, memanjangkan bacaannya sesukanya dia. Ini ada riwayat Ahmad. Jadi kalau jadi imam ada ketentuan-ketentuan yang setidaknya harus kita ikuti. Salah satunya jangan terlalu panjang. Kadang kan terbalik. Kalau pas sholat menjadi imam dipanjang-panjangkan, difasih-fasihkan. Tapi kalau pas sholat sendiri nggak ada yang melihat itu secepat-cepatnya, sependek-pendeknya yang dibaca inna ataina sama wal asri atau kul saja gitu. Nah, itu kebalik namanya. Artinya di situ masih dipengaruhi apa? Masih dipengaruhi godaannya setan. Karena setan itu sangat ahli membujuk kita. Kenapa?
Pikirannya setan itu gini, yang disisipkan, dibisikkan kepada kita. Surat sing panjang, supaya makmumnya merasa melihat kamu itu orang hebat, kamu itu orang yang hafal Quran, bacaanmu enak, fasih. Itu bisikan-bisikannya. Tapi kalau pas salat sendiri, dibisiki juga. Masa suwe-suwe. Eh, eh. Digas saya aja suwe-suwe kan. Sama bisikannya setan. Nah itu adalah godaan-godaannya. Padahal pas sholat loh. Padahal ketika dengar azan, dalam sebuah hadis disebutkan setannya lari terbirit-birit. Sampai terkentut-kentut. Tapi setelah azan selesai, dia balik lagi. Goda lagi. Ada yang tidak digoda, tapi dia ditidurkan pas sholat. Dibuat ngantuk gitu. Ada juga kayak gitu. Ada juga yang kemudian pikirannya dibuat ngelamun, mikir yang lain-lainnya. Yang awalnya nggak ketemu, barang yang dicari akhirnya ketemu. Itu banyak sekali jebakan-jebakan yang memang sengaja setan menggodanya. Ingat, ketika kita mengalami itu, cepat-cepat kembali. Jadi tidak semua orang bisa dari takbiratul ihram sampai salam itu nggak tergoda. Tapi kalaupun tergoda, cepat kembali. Maka enaknya berjamaah ketika tergoda, ada jamaah 50 orang gitu. 49 tergoda semua misalkan. Yang satu tok yang tidak tergoda. Maka 49-nya termasuk orang yang sholatnya sempurna, seperti sempurnanya satu orang yang khusyuk. Itu enaknya gitu. Tapi nak sholat sendirian, digoda ya wes langsung hilang gitu. Maka ya kita berusaha maksimal, sama-sama berjuang semaksimal mungkin, sebisa mungkin, sebisanya berjamaah. Kalau nggak bisa berjamaah banyak, paling minimal berdua, boleh pasangan, boleh orang yang bisa diajak berjamaah di masjid di mana. Kalau ada orang wudhu, kita belum sholat, ini dulu nggak apa. Dan jangan sungkan bilang, Pak mau sholat duhur, Pak mau sholat asar, boleh berjamaah, terserah dia yang mengimami atau kita yang mengimami. Hal kayak gitu juga jangan sampai kemudian kena jebakan lagi. Aku misalkan kita merasa kita bisa jadi imam. Kita kan bisa melihat orang dari penampilan juga ya, misalkan dari pakaiannya dia nggak menutup aurat, misalkan, kemudian dari perilaku dan sebagainya. Kalau kita merasa kayaknya aku aja sudah dari imam, ya sudah jadi imam karena mungkin aku udah belajar rukun sholat, wudhu yang benar dan sebagainya, ya udah aku aja, daripada orang yang kelihatannya memang belum. Tapi kita juga nggak boleh kemudian dengan itu menjadi sombong. Itu jebakan lagi dari setan. Kamu aja jadi imam, dia kayak buruk. Atau sebaliknya, kita bisa tapi ya Pak, monggo Pak, jenengan aja. Padahal kita tahu dia itu dari nutup auratnya kurang sesuai. Kemudian kita tahu misalkan kebiasaannya dia seperti apa, atau bacaan Qurannya dia nggak bagus. Kan tadi urutannya adalah yang paling fasih, yang paling banyak hafalannya, yang paling pertama kali masuk Islam, kemudian yang paling takwa, terus yang paling tua. Gitu. Nah, dia masih kecil dan sebagainya. Ya kalau namanya belum tahu ya nggak apa-apa. Maka kalau misalkan ada dia makmum yang baru datang, nggak perlu sampai seleksi kayak gitu. Ya sudah, langsung ikut saja siapapun imamnya yang sudah jadi imam. Sama kayak kita naik pesawat, nggak perlu nanya pilotnya sudah lulus sertifikasi apa belum, ijazahnya asli apa palsu, nggak usah ditanyakan gitu. Karena kita udah nggak ikut menseleksinya gitu. Nah kemudian dalam hadis berikutnya dalam bab berjamaah adalah makruh mengangkat imam yang tidak disukai jamaah. Nah ini ada petunjuk dari Rasulullah. Makruh mengangkat imam yang tidak disukai jamaah karena berkaitan dengan agama. Hadisnya seperti ini. Ada 3 orang yang tidak diangkat sholat mereka di atas kepala mereka meskipun hanya sejengkal. Orang yang mengimami suatu kaum sedang mereka tidak menyukainya. Dan seorang perempuan yang bermalam
sedang suaminya itu marah kepadanya, serta dua orang bersaudara yang saling memutus hubungan silaturahmi. Jadi ini perbuatan yang makro ya, misalkan ada imam di sebuah masjid tapi jamaahnya nggak suka sama dia. Nah, kalau dia mengimami itu makruh. Jadi imam itu memang mereka yang sekiranya di jamaah itu menjadi orang yang satu dikenal, mereka tahu jamaah dan jamaah tahu dia, kemudian jamaah pun tidak membenci atau menyukai mereka. Berikutnya yang tadi menjadikan makruh adalah yang menjadikan sholatnya tidak diangkat oleh Allah meskipun sejengkal di atas kepalanya. Jadi dia sholat tapi sholatnya nggak diangkat sama Allah. Ya hanya itu aja. Satu, orang yang jadi imam tapi tidak disukai jamaah. Yang kedua, seorang perempuan yang bermalam atau seorang perempuan yang istirahat tidur malam sedang suaminya masih marah kepadanya. Ini kesempatan ya, ibu-ibu semua sebelum tidur tanya bapaknya, tanya suaminya, Pak, malam ini sampean marah sama aku nggak? Iya, karena kalau masih marah, tidurnya kita itu menghalangi sholat kita diangkat oleh Allah. Yo, aku masih marah. Ya, gimana caranya? Tip dan triknya kan sudah tahu gimana caranya untuk Harus itu turun. mau dibikinin caci, mau dibikinin susu atau dipijitin apa, terserah. Yang penting malam ini Bapak jangan marah lagi ya ke aku ya. Aku pengen istirahat itu. Atau apalah yang membuat beliaunya kemudian ya wes gak popo wes gak popo. Nah itu salah satu sarana supaya sholat kita yang sholat dalam sehari tadi subuh, duhur, asar, maghrib, isya pas arep turu suaminya masih marah. Apa Pak Samin kok marah? Karena nggak DKI misalnya. Berarti ya layani di situ kesempatannya supaya suaminya ridho, suaminya lega gitu ya. Kemudian berikutnya adalah orang yang dekat layak posisinya dengan imam dan posisi imam. Kenapa? Sebentar Ustaz, speakernya mati. Oh iya iya. Masih. Sudah. Sudah? Sudah. Ya. Berikutnya adalah ketika menjadi imam itu di belakangnya imam kan ada makmum. Nah, makmum itu posisinya disebutkan di sini orang yang dekat atau layak posisinya dengan imam dan posisi imam setelah salam. Disunnahkan orang yang dekat adalah orang yang berilmu dan mempunyai keutamaan. Jadi makmum yang paling dekat dengan imam, posisi berdirinya itu sebisa mungkin orang yang berilmu. Supaya sewaktu-waktu imamnya tadi udur, dia bisa menggantikan menjadi imam. Nah kalau misalkan di belakangnya itu dia nggak ngerti ilmu, ketika imamnya kentut, dia bingung, nggak ada yang menggantikan. Itu maksud dari petunjuk Rasulullah ini. Berikutnya adalah disunahkan juga, dalam hadis tadi disebutkan, hendaklah mendekatiku orang yang balik dan berakal di antara kalian. Disunahkan juga bagi imam apabila selesai salam untuk bergeser dari tempat sholatnya ke sebelah kanan dan menghadapkan mukanya ke para jamaah berdasarkan perbuatan Rasulullah akan hal itu. Jadi Rasulullah kalau jadi imam selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Rasulullah mengubah posisi duduknya. Kenapa? Karena di waktu itu banyak makmum masbuk yang dia perjalanan jauh menuju Masjid Nabawi di tempat Rasulullah sholat. Kalau Rasulullah tidak mengubah posisi duduknya, padahal Rasulullah sudah assalamualaikum, assalamualaikum, berarti kan sholatnya sudah selesai. Kalau orang yang tidak tahu dianggap Rasulullah masih sholat, dia bermakmum kepada orang yang sudah tidak sholat.
Maka supaya kelihatan dia bahwa imam sudah selesai sholatnya, dia bisa mengubah posisi duduknya. Salah satunya menghadap ke arah jamaah atau menghadap ke arah utara kalau di Indonesia ya, menghadap ke arah utara. Pokoknya mengubah posisi duduk. Yang awalnya duduk tawaruk, dia berubah bersila boleh atau mengubah posisi duduk. Begitu. Mbak Yasmin ambilkan casnya laptop di kamar Bunda sama kabel. Kemudian dari Imam Abu Daud disebutkan bahwa Nabi pernah mengimami kami, lalu setelah selesai beliau bergeser ke dua arah semuanya, ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri beliau. Ini posisi yang dilakukan Rasulullah. Berikutnya adalah sambil betulin ini ya laptopnya, kabelnya habis. Berikutnya adalah meluruskan shaf. Jadi ketika sholat berjamaah itu diharuskan lurus shafnya. Merapat dan lurus adalah bagian kesempurnaan sholat. Beberapa imam itu tidak menyampaikan itu. Padahal Rasul menyampaikan harus sawu sufu fakum. Luruskan sholat kalian, barisan kalian, karena itu untuk kesempurnaan sholat. Jadi kalau misalnya sholat berjamaah, barisannya itu tidak lurus, maka dia termasuk tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Lurusnya barisan sholat, itu dari tumiknya. Nanti kalau misalkan pas ada kita ngadain acara bersama gitu, kita misalkan entah setelah liburan sekolah atau apa, itu bisa kita cek barisannya lurus atau tidak. Lurusnya itu berdasarkan tumit, bukan ujung kaki. Karena masing-masing ukuran kakinya beda-beda kan. Jadi tumiknya, lurusnya itu dari tumiknya, dilihat di tumit belakangnya, bukan ujungnya. Dalam hadis disebutkan luruskanlah shaf kalian karena meluruskan shaf itu adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Nabi juga bersabda, luruskan shaf kalian atau sungguh Allah akan membuat kalian berpecah belah. Jadi kalau jangan lihat di sebuah masjid, shafnya tidak lurus, yakin di situ, karena ini petunjuk Rasulullah, antar jamaahnya kurang rukun. Antar jamaahnya kurang rukun. Jadi kalau shaf yang lurus itu gimana? Ya kaki nempel dengan kaki, pundak nempel dengan pundak. Lu gimana Pak? Aku nempel beda deh, bau badannya nggak enak. Nah disitulah kemudian kita berusaha satu yang bau badan dia introspeksi diri. Aku kalau ke masjid harus wangi, makanya pakai minyak wangi itu sunnah. Kemudian yang dia kena dampaknya dari bau badan, dia belajar untuk mengendalikan diri. Di situ proses saling memahaminya. Gitu. Kemudian Nabi juga bersabda, tidak ada pijakan langkah yang lebih besar pahalanya dari pijakan langkahnya seorang ke satu celah dalam shaf sehingga dia dapat menutupinya atau merapatkannya. Jadi misalkan gini, dalam sholat berjamaah, baris udah rapet nih. Di tengah-tengah sholat, tiba-tiba ada jamaah yang udzur, kentut, misalkan dia pergi kan, dia keluar dari barisan. Kan barisannya kosong. Maka jamaah yang lainnya itu disebutkan dalam hadis, tidak ada pijakan langkah yang lebih besar pahalanya dari pijakan langkahnya seseorang yang menutupi celah jamaah yang kosong tadi. Jadi dia pindah, maksudnya bergeser, menutup bergeser posisinya. Dan kalau misalnya berjamaah di sebuah masjid yang luas, imam kan biasanya di tengah-tengah. Maka makmum
itu tidak boleh membuat barisan baru sebelum barisan depannya penuh. Karena biasanya ada yang seperti itu, senengannya yang sebelah pojok kanan. Pojok kanan. Iya, sini pun gitu, Pak. Belakang dipenuhi dulu, depan kosong. Nah, Nah, yang mau ke depan itu juga sungkan. iya, nggak boleh gitu. Dalam sholat berjamaah yang dipenuhi pertama yang mana? Yang di belakang imam. Jadi kalau imamnya tengah-tengah, maka yang dipenuhi adalah apa istilahnya panjernya itu di tengah. Jadi nambahnya ke samping, bukan samping dulu dipenuhi baru ke tengah, bukan. Kebalik, tengah menyamping sampai penuh, baru kemudian baris saf kedua tengah lagi, nyamping lagi, tengah lagi, nyamping lagi gitu. Nah, kalau kemudian disampaikan oleh Rasulullah merapatkan barisan yang kosong itu pahalanya sangat besar sekali. Disampaikan dalam sebuah hadis tersebut. Nah, itu tentang sholat berjamaah. Tentang makmum. Nah, untuk makmum yang ketinggalan dalam fikih disebut namanya masbuk. Artinya makmum yang terlambat. Makmum yang masbuk, satu ketentuannya, bergabung mengikuti imam dalam posisi apapun. Ini seorang makmum yang ketinggalan sholat ya. Jadi imamnya posisinya sujud, ya dia langsung ikut sujud. Tapi sebelum sujud, takbiratul ikhram dulu yang sempurna. Jangan tiba-tiba datang, makmumnya sujud, dia langsung sujud. Nggak boleh. Dia takbiratul ikhram dulu, niat sholat dulu. Niat sholat maghrib misalkan, Allahu Akbar, baru sujud. Tidak kemudian Allahu Akbar langsung sujud. Tapi disempurnakan dulu takbiratul ihramnya, baru sujud. Nah, ada beberapa yang kemudian wis dinteni ae kok kak imame ngadeg sih lapo sujud-sujud barang kan gitu. Ketahuilah kita tidak pernah tahu, bisa jadi di sujud yang kita ikuti itu di situ kita dipanggil oleh Allah. Dipanggil maksudnya meninggal gitu. Ya kan kita nggak pernah tahu. Maka ikuti aja posisi imam lagi apa, udah ikuti aja. Terlambatnya tadi nanti tinggal menyempurnakan. Ketika dia mengikuti imam, posisinya imam masih ruku, bisa mengikut sertai rukunya imam, maka terhitung satu rakaat. Tapi kalau imamnya sudah bangkit, kita baru ruku, berarti tidak membersamai rukunya imam, berarti dia tidak terhitung satu rakaat. Kalau saya ngikuti imam posisi sujud, ya berarti belum tidak terhitung satu rakaat. Tapi sujudnya tadi sudah mendapatkan pahala tersendiri. Karena dia posisi yang langsung tunduk ikut kepada imam. Jadi kalau misalkan masbuk jangan sampai menunggu leha-leha dulu. Nunggu imamnya bangkit dulu, nanti aja gitu. Itu salah satunya. Kemudian Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis, apabila salah seorang dari kalian mendatangi sholat dan imam sedang berada pada posisi tertentu, maka hendaklah dia melakukan seperti yang dilakukan oleh imam tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian terhitung satu rakaat jika mendapatkan ruku. Tadi sudah kita sampaikan ya. Ketika kita mendapati rukunya imam dan kita ikut ruku bersama, maka di situ terhitung satu rakaat. Tapi syaratnya tadi apa? Takbirnya yang sempurna dulu. Jangan langsung ruku. Berikutnya menyempurnakan rakaat yang tertinggal setelah imam salam. Apabila imam telah mengucapkan salam, maka makmum berdiri untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal dan menjadikan rakaat yang tertinggal itu sebagai rakaat akhir. Karena Nabi bersabda, ikutilah gerakan imam sesuai apa yang kalian dapatkan dan sempurnakanlah sesuatu yang kalian tidak dapatkan. Kalau misalkan jamaah sholat asar misalkan, kita masbuk mengikuti di rakaat kedua. Berarti kan kita ikut
tahiyat awalnya imam. Imam dapat 1 rakaat, kita baru datang. Nah, berarti kan kita nanti kurang 1 rakaat. Ya kan? Nah, kemudian imam duduk tahiyat awal. Kita kan duduk tahiyat awal juga. Pas imamnya duduk tahiyat akhir, kita juga ikut duduk tahiyat akhir. Tapi kita nambah 1 rakaat. Kalau misalnya kita ngikuti imam, posisi imam sudah rakaat di ketiga misalkan. Sudah rakaat ketiga. Maka kita ketika imamnya tahiyat akhir, kita ikut tahiyat akhir. Dan kita dibolehkan atau disunahkan tetap duduk tahiyat awal. Berarti kan kita nambah 1 rakaat lagi untuk dapat 2 kan? Tahiyat awal. Masih belum dong ya? Imamnya udah sholat dapat 3 rakaat. Kita baru datang. Berarti kan nanti kita dapat 1 rakaat, imamnya sudah 4 kan? Nah, imamnya ketika 4 dia duduk tahiyat akhir. Kita ikut duduk tahiyat akhir. Imamnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kemudian kita berdiri menyempurnakan. Di situ ada tahiyat awal. 2 rakaat baru nanti lagi 1 rakaat lagi. Bukan Tahiyat lagi. nambah 1 rakaat kan berarti tahiyat awal. Baru terakhirnya 2 rakaat. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Nambah 1 rakaat ya. Terus oh, baru salam. Oh iya begitu. ya 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 ya. Balik aku. Gitu Pak, kan pernah. Saya 2 rakaat dulu ada tahiyat awal, baru nambah lagi 1 rakaat tahiyat akhir. Iya kebalik. Gitu, Pak. Oh, kalau nggak tahu kan sudah tahu. Kalau boleh dibalik. Karena bagi saya waktu itu kan sudah yang akhir kan sudah ikut imam. Ya. Jadi mengulang lagi, ya yang awal 2 rakaat, lalu nambah 1 lagi itu tahiyat akhir. Ya kebalik, berarti yang harusnya adalah nambah 1 rakaat kemudian tahiyat awal. Oh gitu, Baru di akhir dengan tahiyat akhir setelah dapat 2 rakaat. Gitu ya. Ya, ini Pak. Kemudian saya lanjutkan, jika seseorang mendapati 1 rakaat terakhir pada sholat maghrib, misalkan, maka setelah itu dia berdiri lalu menyempurnakan 2 rakaat. Yang pertama membaca Fatihah dan surat, yang kedua membaca Fatihah saja, kemudian tasyahud dan salam. Boleh baginya menjadikan rakaat yang tertinggal itu sebagai permulaan sholat. Berdasarkan riwayat, 2 rakaat yang kamu lewati maka gantilah. Oleh karena itu apabila tertinggal 1 rakaat pada sholat maghrib, maka setelah itu dia berdiri lalu mengerjakan 1 rakaat itu dengan membaca Fatihah dan surat dengan bacaan keras seperti halnya bacaan pada rakaat yang dia lewati itu. Kemudian tasyahud dan salam. Sebagian ulama berpendapat bahwa menentukan rakaat yang didapati oleh makmum sebagai rakaat pertama adalah pendapat yang lebih kuat. Kemudian bacaan makmum di belakang imam. Tidak wajib makmum untuk membaca Fatihah pada ataupun surat pada sholat jahar atau sholat yang dibaca keras dan disunahkan baginya diam, menyimak dan mendengarkan. Jadi kalau misalnya sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, membaca Fatihah dan membaca surat ketika berjamaah boleh tidak membaca karena sudah dibaca jahar oleh imamnya. Karena bacaan imam itu cukup baginya berdasarkan sabda Nabi, barang siapa yang sholat bersama imam, maka bacaan imam itu adalah bacaan baginya. Maka pilihlah bacaan imam yang imamnya bacaannya bagus, yang fasih, yang enak didengarkan. Makmumnya tinggal mengikuti saja. Dia bersabda juga, mengapa mengikuti
menyamai bacaanku dalam dan mendahului Al-Quran. Setelah itu kaum muslimin berhenti membaca ayat pada sholat jahriyah. Tapi kalau sholat sirriyah, sholat duhur, sholat asar, itu baca. Makmumnya membaca Fatihah, membaca surat. Dia juga bersabda sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti apabila imam takbir, maka takbirlah. Apabila imam membaca, maka diam. Namun disunahkan bagi makmum untuk membacakannya pada sholat sirriyah dan disunahkan juga bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah ketika imam sedang diam pada sholat jahriyah. Berikutnya, tidak boleh melakukan sholat sunnah apabila sholat fardu telah ditegakkan. Nah, ini biasanya ada beberapa jamaah di masjid, dia sholat sunnah qabla isya misalkan, atau qabla duhur. Ternyata dia pas sholat sunnah, tiba-tiba iqamat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Dia belum selesai sholat sunnah, maka dia boleh membatalkan sholat sunnahnya, mengikuti sholat fardu. Kecuali dia posisinya sudah mau akhir. Misalkan dia sudah sujud kedua, udah mau tahiyat akhir, maka selesaikan. Tapi kalau dia baru saja mulai, misalkan sholatnya 2 rakaat, dia baru dapat 1 rakaat, terus sudah iqamat, maka dia boleh membatalkan sholat sunnahnya. Karena Rasul menyampaikan tidak boleh melakukan sholat sunnah apabila sholat fardu sudah ditegakkan. Maka bagus kalau di masjid-masjid itu ada timer waktu sholat, timer waktu iqamah. Jadi jamaah yang baru datang itu melihat timernya, iqamah kurang berapa menit. Aku kalau sholat 2 rakaat biasanya berapa menit, dikira-kira di situ. Kalau misalnya waktunya tinggal setengah menit, dipaksakan sholat sunnah, ya pasti nggak nututi. Kecuali sholat sunnahnya seperti helikopter cepet. Bor gitu cepet ya, nututi aja. Tapi kalau misalkan rata-rata coba pernah nggak jenengan men-timer sholatnya berapa menit masing-masing? Aku naik sholat sunnah 2 rakaat itu berapa menit sih? Coba dikira-kira. Butuh waktu berapa menit? Apakah 1 menit 1 rakaat atau 2 menit 1 rakaat? Nah itu dikira-kira sendiri. Kenapa? Kalau lagi berjamaah, jangan sampai kemudian kita masih sibuk sholat sunnah padahal sholat fardunya udah ditegakkan. Karena itu dilarang oleh Rasulullah. Tidak boleh melakukan sholat sunnah apabila sholat fardu telah ditegakkan. Jika sholat telah ditegakkan di saat mengerjakan sholat sunnah, maka sholat sunnah itu harus dihentikan sebelum terhitung 1 rakaat bangkit dari ruku. Jadi sebelum imamnya bangkit dari ruku, maka dia harus segera menyelesaikan, ikut sholat berjamaah. Jika terhitung 1 rakaat, maka harus selesaikan dengan singkat. Apabila sholat telah ditegakkan, diiqamahkan, maka tidak ada sholat selain sholat fardu. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya, orang yang mendapati sholat asar telah ditegakkan namun belum menunaikan sholat duhur. Nah ini sholat asar. Sholat asar sudah ditegakkan tapi dia belum sholat duhur. Gimana ini? Berarti para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang belum sholat duhur dan asar sudah ditegakkan. Apabila dia melanjutkan berdiri mengerjakan sholat asar tepat setelah sholat duhur berjamaah, ataukah ikut sholat bersama imam dengan niat sholat asar, kemudian setelah selesai berdiri lalu mengerjakan sholat duhur dan asar sebagai bentuk penjagaan tertibnya sholat. Maka janganlah kalian menselisih sholat bersama imam. Hadis Rasulullah. Tentu ikut melakukan sholat bersama imam dengan niat sholat duhur itu lebih utama. Jadi sikap yang lebih hati-hati adalah ikut melakukan sholat bersama imam dengan niat sholat asar.
Apabila selesai lalu berdiri dan mengerjakan sholat duhur dan asar, adapun sholatnya bersama imam itu menjadi sholat sunnah bagi. Jadi kalau misalkan belum sholat duhur, tapi dalam masjid itu udah melaksanakan sholat asar, maka disampaikan di sini sholatnya bisa bareng imam, tapi nanti sholat tersebut dianggap sebagai sholat sunnah baginya. Nanti setelah itu melaksanakan sholat duhur dulu, baru asar. Kan nggak mungkin tiba-tiba dia langsung sholat asar dulu, karena duhurnya dia belum sholat, tapi waktunya sudah nyampe asar, dan dia ikut berjamaah di masjid. Terus aku tak sembahyang dewe, eman pahala jamaahnya dia nggak dapat, maka ikut aja sholat berjamaah. Kemudian nanti setelah itu, setelah selesai salam, sholat lagi, sholat duhur, niat duhur dulu, baru kemudian asar. Kemudian berikutnya, saya selesaikan sekalian ya, tinggal 2 pembahasan. Tidak mengerjakan sholat sendirian di belakang shaf. Maksudnya gimana? Ada sholat berjamaah, shaf pertama sudah penuh, terus dia sendirian di baris kedua. Tidak boleh makmum berdiri sendirian di belakang shaf. Jika dia tetap berdiri, maka sholatnya tidak sah. Berdasarkan sabda Rasulullah kepada seorang yang sholat sendirian di belakang shaf, ulangi kembali sholatmu karena tidak sah sholat sendirian di belakang shaf. Adapun jika berdiri di sebelah kanan imam, itu tidak mengapa. Jadi kalau misalkan berjamaah orang dua, dia berdiri di belakangnya imam, maka itu termasuk tidak sah. Dia diarahkan untuk sholat di sampingnya imam. Kemudian yang berikutnya, dalam sholat berjamaah disebutkan shaf pertama itu lebih utama dalam sholat. Disunahkan bersungguh-sungguh mengerjakan sholat pada shaf pertama dan di sebelah kanan imam. Jadi kalau berjamaah, yang lebih utama itu posisinya dia sebelah kanannya imam. Dan dia di shaf pertama, shaf 1. Nah, kemarin masih ingat hadisnya, sebaik-baiknya laki-laki adalah di shaf paling depan. Sebaik-baiknya perempuan adalah shaf yang paling belakang. Rasul menyampaikan dalam hadisnya seperti ini. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendoakan orang-orang yang sholat di shaf pertama. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, yang di shaf kedua juga? Dan pada ketiga kalinya beliau menjawab, ya, yang di shaf kedua juga. Sabda beliau juga menyampaikan, sebaik-baik shaf bagi laki-laki adalah yang paling depan, dan seburuk-buruk shaf bagi yang paling belakang. Serta sebaik-baik shaf bagi perempuan itu yang paling belakang, dan seburuk-buruk shaf bagi perempuan adalah yang paling depan. Kebalikannya ya. Kemudian Rasul juga bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat mendoakan orang-orang yang sholat di shaf-shaf sebelah kanan imam. Majulah kalian, lalu ikutilah gerakanku, dan hendaklah orang yang di belakang kalian mengikuti kalian, dan orang-orang yang selalu terlambat sholat hingga Allah mengakhirkan. Itu tentang sholat berjamaah. Insya Allah tuntas. Kita nanti baru akan lanjut dengan materi tentang azan dan iqomat dalam sholat berjamaah. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan tentang sholat berjamaah tadi, tentang makmum yang masbuk, tentang sholat berjamaah, tentang menjadi imam. Silakan kalau ada yang bertanya. Saya Ustadz mau tanya. Ya, monggo. Ini nggak kelihatan ini yang bertanya siapa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Monggo Bu. Gini Ustadz, misalkan dalam perjalanan keluar kota ya, kan mau Ya. sholat jamaah misalkan duhur sama asar ya Ustadz ya, kan berhenti di masjid. Di masjid itu ada sedang apa melaksanakan sholat Hmm. berjamaah duhur. Hmm. Gimana Ustadz? Saya tuh ikut boleh sholat duhur apa enggak berjamaah? Sedangkan niat saya kan mau dijamak sama asar. Berjamaah sama asar ya.
Jenengan Ya, sedangkan perjalanannya sendirian atau ada teman? iya sama suami sama keluarga. Oh, iya. Kalau sama suami sama keluarga, jenengan bisa sholat berjamaah dengan keluarganya. Oh, jadi tidak bisa ikut sama warga lokal situ yang sedang berjamaah. Ya, lebih baik jenengan sholat bersama-sama dengan keluarga sendiri. Kan berjamaah itu kan minimal 2 orang kan, gitu. Tapi Iya, kalau misalkan jenengan ikut berjamaah di situ, sementara jenengan kan rencananya kan jamak dan qashar, iya. 2 rakaat kan, maka kalau jenengan ada teman yang sama-sama musafir, ya lebih baik bersama-sama teman yang sesama musafir, bisa berjamaah. Tapi kalau misalkan nggak ada Pak, saya sendirian, ya jenengan ikut sholat, tapi sesuai yang dengan jenengan lakukan. Misalkan di situ sholatnya dia 4 rakaat, jenengan pingin kosor, ya berarti jenengan setelah 2 rakaat jenengan langsung salam. Tapi kan kemudian nggak ngikuti lagi karena kan di sholat keduanya jangan kosor asar lagi kan, kan sudah lepas dengan jamaah berikut yang tadi pertama kan, karena jangan sudah jamaah yang pertama yang 2 rakaat tadi. Seperti itu Bu. Kalau gini Ustadz, ini kan seandainya kayak gitu ya. Itu kan yang warga lokalnya sholatnya 4 rakaat tanpa Ya, dikosor ya Ustadz ya. hmm. Kalau seandainya saya sholat ikut duhur 4 rakaat, selesai salam saya nambah asar, itu boleh apa tidak? Jadi Nambah asarnya berapa rakaat? 4 rakaat, enggak dikosor. Jadi enggak dikosor, jadi di jamak takdim tanpa kosor. Oh iya, iya. Tapi Gimana? sudah Jadi memenuhi syarat untuk boleh kosor ya. boleh. Oh, ya. Jauh anjir. Jadi pilihannya gini, ada beberapa pendapat yang menyampaikan gini. Terus Allah SWT memberikan keringanan, memberikan Ini rukhsah, ini. memberikan rukhsah kepada kita, sholatnya bisa dijamak, bisa dikosor. Kemudian eh, hamba tersebut memilih tidak menjamak dan memilih tidak mengkosor. Dia tetap sholat 4 rakaat, begitu ya Bu ya. Nggih. Maka ada 2 pendapat. Seperti itu boleh. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan hamba tersebut sombong. Kenapa? Allah yang ngasih keringanan, tapi kemudian dia merasa nggak butuh keringanan yang diberikan oleh Allah. Oh, begitu. Jadi Jadi kalau seandainya yang asarnya dikosor 2 rakaat, berarti boleh. ya Serat- kalau kemudian zuhurnya 4 rakaat, asarnya Ya, dikosor gitu ya. beda nih. Yang zuhurnya 4, asarnya 2 gitu ya. Nggak gitu ta? Nggak bisa. Nah, Atau dibalik zuhurnya 2, asarnya 4 gitu ya. Ya kalau dari ketentuan jamaah itu kan menggabungkan 2 waktu sholat di salah satu waktunya. Kalau yang di depan berarti takdim, kalau yang di akhir berarti takhir gitu kan. Kosor ya. berarti meringkas sholat. Yang awalnya 4 menjadi 2. Nah, kemudian kalau sudah dikasih kesempatan hanya 2, kemudian kita menambah 4, ya sama aja. Terus dikasih keringanan sama Allah, tapi kita aku nggak perlu ya Allah, aku tetap 4 saja gitu. Oh, begitu. Ya kalau kalau saya memilih kalau emang sudah bisa kosor ya saya kosor. Apakah nanti hilang pahalanya? Kan akean papat pusat daripada 2. Bukan begitu. Bukan begitu. Sama kayak gini loh. Eh, enak ya orang laki-laki nggak pernah menstruasi. Sehingga dia bisa puasa terus, dia bisa sholat terus. Wah, sementara perempuan mesti ada menstruasi, nggak bisa sholat, nggak bisa puasa. Loh, bukan begitu. Yang dimaksud adalah gini, seseorang yang tidak sholat atau tidak puasa karena menstruasi misalkan, dia melaksanakan perintahnya Allah, maka ketika dia menstruasi tidak sholat, dia tetap dapat pahala sholat karena dia taat kepada Allah gitu. Nah, bentuk ketaatannya inilah yang kemudian dapatkan pahala dari Allah. Meskipun dia nggak sholat, loh iya nggak dia nggak sholat, tapi dia dapat pahala karena taat kepada Allah, karena orang menstruasi
haram melaksanakan sholat. Itu. Jadi apa yang Allah berikan rukhsah, Allah berikan tuntunan itu ya buat manusia itu sendiri sebenarnya. Jadi kalau katakanlah melaksanakan 4 boleh nggak? Misalkan, wes aku nggak ambil keringanan dari Allah ya boleh-boleh aja. Tapi tentunya kalau kita bicara Allah ngasih keringanan itu kan buat kita sendiri juga. Bisa untuk karena kalau perjalanan jauh itu pasti satu biasanya kejar-kejaran waktu, dua biasanya butuh waktu untuk istirahat. Itu udah pasti kan? Maka ambil itu sebagai bentuk ya Allah, aku ambil rukhsah darimu ini sebagai bentuk ucapan terima kasihku kepada kan dikasih sama Allah kan diterima gitu dikasih sama Allah nggak usah ya Allah aku tetap kuat papat kok ya nggak apa-apa boleh boleh aja tapi kok sawangane dengan Allah itu dikasih keringanan kita nggak mau menerima itu lebih kalau saya lebih memilih ya mengikuti apa yang Allah berikan keringanan gitu Bu. Itu Bu Bisa. kita bisa ada lagi yang mau bertanya. Alhamdulillah kalau nggak ada, moga-moga nanti dalam proses biasanya akan ketemu-ketemu pertanyaan atau apa, jangan lupa orang yang selalu ingin belajar agama, dia akan itu tanda cirinya Allah sedang memperbaiki hidupnya. Saya ulangi ya, orang yang haus ilmu agama, kemudian dimudahkan Allah untuk belajar agama, hidupnya sedang diperbaiki oleh Allah. Hidup di dunia dan di akhiratnya. Tapi orang yang sedang waktunya habis, sibuk dan sebagainya, ketahuilah Allah sedang memalingkan dia kepada agama. Sama juga misalkan orang yang kemudian sempat ngaji dalam sehari, entah 1 lembar, entah sekian ayat, ketahuilah Allah akan mendekatkan dia. Tapi kalau dalam sehari belas mau Quran seayat aja nggak sempat, ketahuilah Allah sedang menjauh dari kita. Atau bisa jadi kita nggak layak untuk membaca Al-Quran. Al-Quran nggak mau kita baca, sehingga kita disibukkan dengan urusan-urusan yang tidak ada kaitannya dengan bekal kita untuk akhirat. Maka gimana cara solusinya? Banyak-banyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa lebih mengutamakan urusan akhirat. Dan itu banyak disampaikan di dalam kitab Al-Quran dan dalam ajaran nabi-nabi sebelumnya. Di surat Sabbihisma Al-A'la itu juga disebutkan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Di surat An-Naziyah juga disebutkan barang siapa yang lebih memprioritaskan urusan dunia, kemudian disebutkan fa'inal jahima hiyal ma'u. Maka tempatnya adalah neraka jahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, barang siapa yang dia takut dan menahan hawa nafsunya, fa'inal jannata hiyal ma'u. Maka baginya adalah surga yang kekal abadi buat dia. Jadi moga-moga kita semua disempatkan. Seminggu sekali sempatkan waktunya. Sekuat mungkin belajar agama, belajar ilmu, niatkan ya Allah aku belajar. Ini sebagai bentuk apa? Bentuk syukurku atas nikmatmu bisa bernafas, bisa hidup sampai hari. Gitu ya. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah, moga-moga bermanfaat. Salam hangat buat semua keluarga. Kita akhiri dengan doa khatmul Quran sama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Besok disunahkan puasa tarwiyah sama Arafah. Yang bisa puasa dimaksimalkan. Nggih. Yang korban silakan berkorban kesempatan kambing ataupun sapi ya. Semoga barokah semua. Amin. Nggih, monggo di sketchaken saya pamit ya. wabarakatuh.